Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 di pertemuan 12 ya. Masih di bab 2 di sub pokok bahasanya partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Iya. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Itu dia. Ya. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat kamu lihat dari perilaku yang diperbuatnya. Apa itu? Salah satunya, disenangin oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya di lingkungan sekolahmu, misalnya ini yang dibentuk yang kecil ya, di lingkungan sekolah. Kamu disenangin oleh teman kamu, bukan berarti kamu dalam mengerjakan PR kamu sering bagi-bagi ke teman-teman kamu, tidak. Tapi kamu memberi pengarahan atau memberi tahu bagaimana menyelesaikan soal yang sulit. Kamu mengasih tahu jalannya, bukan hasilnya. Ya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Ya. Misalnya, kamu contohnya sedang mengerjakan PR, ya. Tapi PR-nya itu tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi kamu memberikan ke orang lain dengan jawaban yang salah. Kamu hanya mengasih jawabannya, tidak dengan prosesnya. Itu dia. Yang ketiga, supaya perilaku kamu disenangi, tidak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya, kamu tidak berbicara kasar, tidak memanggil dengan sebutan-sebutan yang bisa menyinggung perasaan orang, teman kamu. Gendut sini, ya, itu kan menyinggung perasaan orang lain. Itu nggak boleh dengan ejek-ejekan. Perilaku yang dapat disenangi itu menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Kamu sudah tahu di negara kita ini sudah ada peraturan-peraturan hukumnya, jadi harus kamu taatin. Kalau tidak kamu taatin, pasti ada konsekuensi hukumnya. Ya. Oke, yang berikutnya. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum dapat kita tampilkan dalam keseharian baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bentuk perwujudan partisipasi kamu dalam proses penegakan hukum dan perlindungan hukum. Oke. Di PowerPoint saya ini kalau kamu amatin, saya kasih contoh di dalam kehidupan lingkungan keluarga. Ada salah satu contohnya mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga, kakak, adik, ibu, ayah, dan sebagainya, atau orang-orang yang lebih tua dari kamu, melaksanakan aturan dibuat dan disepakatin oleh keluarga. Itu dia. Oke. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, yang kedua, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Itu di lingkungan sekolah, ya. Tidak menyontek ketika ulangan, memperhatikan penjelasan guru. Jadi kamu waktu guru menjelaskan, kamu perhatikan. Kalau ada session gurunya ada yang kurang jelas, di situ silakan kamu tanya apa bagian mana yang kurang jelas, supaya
pengertian atau penjelasan guru mengenai pelajaran tersebut dapat diselesaikan dan dapat kamu mengerti. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Ya, saya rasa kamu sudah tahu ya. Oke, contoh dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Ini saya rasa kamu keberadaan tetangga itu di dalam hukum Islam pun kita tetangga itu seperti saudara kita sendiri, malah saudara yang paling terdekat. Itu dia, menghormati keberadaan tetangga, karena yang paling tahu sekali keadaan kita itu tetangga kita di sekitar rumah. Ya, yang berikutnya, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya. Ya, membayar iuran warga. Biasanya itu iuran malam ya. Untuk kerja malam. Ya. Tadi di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Di sini kita masuk lagi dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Berarti skopnya lebih besar. Apa itu contohnya? Kamu memiliki KTP. Apa itu KTP? Kartu tanda penduduk. Itu kalau kamu sudah berusia 17 tahun ya. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Memiliki SIM. Jadi kamu kalau pandai mengendarai suatu kendaraan, baik itu mobil atau sepeda motor, kamu harus memiliki SIM. Ya. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Ya. Sebentar lagi kamu akan ikut dalam pemilihan umum kalau kamu sudah memiliki KTP. Ya. Kegiatan pemilihan umum. Kalau kamu sudah kalau kamu sudah memiliki KTP. Membayar pajak. Banyak sekali pajak apa? Pajak kendaraan, pajak bangunan, banyak sekali pajak yang akan dibayar. Tapi itu nanti kamu kalau sudah 17 tahun, pajak kereta kamu itu kendaraan. Biasanya itu dibayar setiap tahun sekali. Ya, membayar retribusi parkir. Parkir sepeda motor, itu salah satu retribusi parkir. Iya. Ya, terima kasih kamu sudah melihat dan mengamati PowerPoint saya. Sekarang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.